Kisah Raja Prithviraj Chauhan. Bab 1. Bayi yang ditakdirkan untuk berperang. Fajar itu bukan fajar biasa. Angin yang bertiup dari timur membawa aroma dupa dan wangi cendana, menyusup ke balik jendela-jendela istana Ajmer yang megah. Suara gamelan lembut terdengar samar dari ruang sembayang kerajaan. Para Brahmana telah bersiaga sejak malam, sebab langit memberi tanda bintang. Bharani naik bersamaan dengan kemunculan Citra, menandakan lahirnya seorang pemimpin besar. Dan di tengah suara puja-puji, lahirlah seorang bayi lelaki. Tubuhnya mungil, namun telapak tangannya mencengkeram udara dengan kuat. Saat menangis, seluruh istana bergetar seolah seorang singa muda sedang mengaum untuk pertama kali. Sang bayi adalah putra dari Raja Someshvara, penguasa dinasti Chauhan, dan Permaisuri Rani Karpuradevi, keturunan Raja-Raja Guru yang telah lama menjaga pintu gerbang India dari serbuan luar. Ia diberi nama Prithviraj, yang berarti Raja Bumi. Seorang anak yang kelak akan bertempur bukan hanya demi kerajaan, tetapi demi peradaban. Bab 2. Tempaan baja dan madu pengetahuan. Di usia 5 tahun, Prithviraj telah belajar membaca Rig Veda, Atharva Veda, dan teks-teks perang kuno seperti Dhanur Veda. Ia menghafal silsilah nenek moyangnya hingga 7 generasi, bukan sebagai kebanggaan semata, tetapi sebagai beban warisan yang harus ia jaga dengan darah dan kesetiaan. Gurunya, Acarya Ramachandra, menulis dalam suratnya kepada para resi lain, ia tidak takut pada malam, tidak lengah pada siang. Dalam tubuh mungilnya ada api yang mampu membakar 1000 keraguan. Dalam matanya, kehendak Dewa Indra sendiri. Setiap pagi Prithviraj berlatih memanah, menunggang kuda, dan bertarung tangan kosong melawan para ksatria istana. Namun di malam hari ia memandangi bintang dan menulis puisi. Ia menyusun syair tentang kesetiaan, tentang perang, dan tentang cinta yang belum pernah ia temui. Bab 3. Takhta yang datang terlalu cepat. Saat usianya menginjak 15 tahun, sang ayah, Raja Someshvara, jatuh sakit setelah pertempuran di perbatasan utara. Dalam waktu 3 minggu, sang raja wafat. Prithviraj harus mengubur masa kecilnya, mengganti mainan perak dengan mahkota emas yang berat dan berduri. Para menteri khawatir. Mereka menganggap Prithviraj masih terlalu muda. Tapi dalam satu pertemuan istana yang dikenang sepanjang masa, Prithviraj berdiri dan berkata dengan suara jernih, "Jika tanganku belum cukup kuat memegang pedang, biarlah kehormatan yang memegangnya untukku." Ia segera menunjukkan bahwa ia bukan hanya pewaris tapi pemimpin. Dalam 2 tahun pertama pemerintahannya, ia menundukkan wilayah Mehrauli, memperkuat Ajmer, dan mengikat persekutuan dengan para raja kecil di sekitarnya. Ia bukan hanya anak muda pemberani, ia adalah jenderal, penyair dan diplomat dalam satu tubuh. Bab 4. Sayembara cinta dan amarah yang abadi. Sementara ia menaklukkan tanah, hatinya ditaklukkan oleh seorang wanita yang tak pernah ia temui secara